Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yang berhubungan dengan materi geometri atau yang berhubungan dengan geometri. Materi apa? Materi garis dan sudut. Sebelum masuk lebih dalam atau sebelum mempelajari lebih dalam tentang materi garis dan sudut, ada baiknya kita mengenal dulu garis dan sudut itu seperti apa. Pertama, garis dulu. Garis adalah kumpulan dari titik-titik yang beraturan. Jadi misalkan terdapat titik-titik yang beraturan, jika titik-titik tersebut dihubungkan, maka akan membentuk sebuah garis. Selanjutnya ada sudut. Apa sih sudut itu? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang bertemu pada satu titik. Nah, contoh gambarnya itu seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke penamaan sudut. Jadi sebelum kita mengetahui jenis-jenis sudut, menghitung sudut, kita harus tahu dulu apa aja unsur yang ada di dalam sebuah sudut. Terdapat sebuah gambar yang menunjukkan unsur-unsur dari sudut. Jadi misalkan ada sudut A, B, dan C. Nah, garis A, B, dan garis AC itu disebut sebagai kaki sudut. A, B, AC garisnya. Selanjutnya ada titik A. Titik A ini disebut sebagai titik pusat atau titik sudutnya. Jadi sudut itu terletak di titik A. Selanjutnya, untuk daerah yang berwarna kuning itu disebut sebagai daerah sudut atau besar sudut. Selanjutnya, diberikan sebuah sudut dengan kaki sudut AB dan AC. Nah, sudutnya itu terletak di titik A. Sebelum masuk ke penamaan sudut dari kaki sudut AB dan AC, kita harus tahu dulu lambang dari sudutnya. Lambang dari sudut itu bisa dilambangkan dengan simbol ini. Nah, ini bisa disebut dengan sudut. Oke, sekarang kita masuk ke penamaannya. Nah, untuk menamakan sudut dari sebuah gambar itu bisa menggunakan dua jenis, yaitu dengan menggunakan satu huruf ataupun dengan menggunakan 3 huruf. Nah, untuk menggunakan satu huruf, kita bisa menuliskannya dengan sudut A. Jadi, karena titik sudutnya itu ada di sudut A, ada di titik A, maka besar sudut untuk kaki sudut AB dan AC adalah sudut A. Nah, ini jika dinamakan atau disimbolkan dengan satu huruf. Bagaimana dengan 3 huruf? Kalau dengan 3 huruf, itu kita bisa menulisnya dengan sudut B, A, C atau sudut C, A, B. Untuk mengetahui letak titik sudutnya itu di mana atau letak sudutnya itu di mana, jika disimbolkan dengan 3 huruf, maka kalian bisa lihat di tengah simbol dari sudut tersebut, yaitu huruf A. Maka letak sudutnya itu ada di titik A. Begitupun yang ini ya, yang CAB itu titik sudutnya atau letak sudutnya itu ada di sudut A. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh. Nah, misalkan dapat gambar seperti ini dengan kaki sudutnya PQ dan PR. Nah, letak sudutnya itu ada di sudut P. Maka kita bisa menyimbolkan sudut P ini dengan satu huruf ataupun 3 huruf. Nah, untuk yang satu huruf itu sudut P, dan untuk yang 3 huruf itu bisa pakai sudut QPR atau sudut RPQ.
itu sama aja, besarnya sama. Kenapa? Karena dia sama-sama di titik P. Karena dia sama-sama menyimbolkan untuk sudut P. Ini. Selanjutnya, jika diberikan sebuah segitiga, nah segitiga ini memiliki sudut atau besar sudut sebanyak 3. Itu ada di sini, di titik Y dan titik W. Oke, nah untuk penamaannya atau simbolnya atau dilambangkannya bisa dengan menggunakan 1 huruf ataupun 3 huruf. Nah, untuk 1 huruf kita bisa menulisnya dengan sudut W, sudut X, dan sudut Y. Gimana kalau 3 huruf? Oke, untuk titik sudut yang mau kita simbolkan itu adanya di tengah hurufnya. Jadi kalau ini untuk sudut W, maka untuk sudut W, jika kita menyimbolkannya dengan 3 huruf, maka bisa ditulis dengan sudut YWX. Nah, si W-nya itu ada di tengah. Untuk sudut X, kita bisa menyimbolkannya dengan W, X, Y, atau Y, X, W juga nggak apa-apa. Yang penting, X-nya itu berada di tengah. Karena kita mau menyimbolkan sudut X. Begitu pula dengan sudut Y. Y-nya harus ada di tengah untuk simbol sudut dengan 3 huruf, yaitu sudut X, Y, W. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis sudut. Yang pertama, ada sudut lancip. Nah, sudut lancip ini merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi, semua sudut yang nilainya atau besarnya kurang dari 90 derajat itu disebut sebagai sudut lancip. Misalkan terdapat sudut 89,1. Itu masih disebut sebagai sudut lancip. Kenapa? Karena nilainya masih kurang dari 90 derajat. Selanjutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Simbol dari sudut siku-siku itu disimbolkan dengan dia itu bentuknya kotak seperti ini untuk titik sudutnya. Sedangkan untuk sudut-sudut yang lain biasanya itu dia bentuknya melingkar seperti. Selanjutnya ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini merupakan sebuah sudut yang besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jadi semua sudut yang nilainya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat itu disebut sebagai sudut tumpul. Misalkan terdapat sudut yang besarnya 179. Itu merupakan sudut tumpul. Kenapa? Karena nilainya kurang dari 180 derajat. Atau misalkan terdapat sebuah sudut yang besarnya 90,9 derajat. Itu termasuk sudut tumpul. Kenapa? Karena nilainya sudah lebih dari 90 derajat. Jenis sudut yang lainnya. Jenis sudut selanjutnya yaitu sudut lurus. Sudut lurus ini merupakan sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Bentuknya seperti ini. Dia jadi besarnya itu 180 derajat. Oke. Jenis sudut selanjutnya ada sudut refleks. Sudut refleks ini merupakan sebuah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Bentuk sudutnya itu seperti ini. Contohnya. Jadi misalkan terdapat sebuah sudut yang besarnya 259 derajat, maka itu bisa disebut sebagai sudut refleks. Karena nilainya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Jenis sudut yang terakhir ada yang namanya sudut satu putaran penuh. Sudut satu putaran penuh itu besarnya
sama dengan 360 derajat. Jadi misalkan terdapat sebuah sudut yang besarnya 360 derajat. Itu merupakan sudut satu putaran penuh. Untuk lebih jelasnya lagi tentang jenis-jenis sudut, kita bisa masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Jadi kalian harus menentukan nilai X. Untuk mencari nilai X, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu semua sudut yang diketahui. 4X derajat, 3X dikurang 2 diderajatkan, 9X ditambah 16 diderajatkan, dan ini. Nah, ini merupakan simbol dari sudut siku-siku. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Maka untuk sudut siku-siku ini nilainya 90 derajat. Oke, untuk mencari nilai X tadi Ibu bilang kita harus menjumlahkan terlebih dahulu 4X dengan 3X minus 2 diderajatkan, 9X ditambah 16 diderajatkan, dan 90 karena ini sudutnya siku-siku. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu 4X derajat ditambah 3X minus 2 diderajatkan, ditambah 9X ditambah 16 diderajatkan, ditambah dengan 90 derajat sama dengan 360 derajat. Kenapa? Karena jika semua sudutnya dijumlahkan itu akan membentuk sudut satu putaran penuh. Nah, sudut satu putaran penuh itu nilainya 360 derajat. Makanya di sini sama dengan 360 derajat. Sebelum kita menjumlahkan ini 4X, 3X minus 2, 9X tambah 16, dan 90, kita harus mengelompokkan terlebih dahulu yang mempunyai variabel X dengan mempunyai variabel X, ini 4X, 3X, dan 9X, dan yang tidak memiliki variabel 2, minus 2, 16, dan 90. Oke. Kenapa harus dikelompokkan? Karena jenisnya berbeda. Dia ada X-nya, sedangkan yang ini, minus 2, 16, dan 90 itu tidak memiliki variabel atau tidak ada X-nya. Jadi karena jenisnya berbeda, makanya mereka tidak bisa langsung dijumlahkan. Oke. Kita kelompokkan. 4X ditambah 3X ditambah 9X. Minus 2 ditambah 16 ditambah 90 ditambah 90 derajat sama dengan 360 derajat. 4 ditambah 3 itu 7, 7 ditambah 9 itu 16. Maka 16X derajat ditambah punya utang 2 atau minus 2 ditambah 16 itu 14. 14 ditambah 90 adalah 104. Maka 16X derajat ditambah 104 derajat sama dengan 360 derajat. Karena kita mau mencari nilai X, nah ini 104 ini mengganggu nih untuk ruas sebelah kirinya. Jadi kita pindah ruaskan. Maka 16X derajat sama dengan 360 derajat dikurang 104 derajat. Ingat, kalau pindah ruas, misalkan di sini positif, kalau pindah ruas dia berubah tandanya jadi negatif. Oke. 360 derajat dikurang 104. Itu hasilnya adalah 256 derajat. Maka 16X derajat sama dengan 256 derajat. Karena kita mau mencari nilai X-nya, maka 16 kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Maka jadinya X sama dengan 256 derajat dibagi 16 derajat. 256 dibagi 16 itu adalah 16 derajat. Maka nilai X untuk gambar ini atau nilai X pada setiap sudutnya itu sebesar
16 derajat. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Diketahui besar sudut PSQ sama dengan 9A derajat. Nih, PSQ itu yang mana? Yang ini nih. PSQ. Nah, besarnya itu 9A derajat. Selanjutnya, besar sudut PSR adalah 4A derajat. PSR yang mana? PSR yang ini yang 4A derajat. Selanjutnya, QSR sama dengan 7A derajat. QSR itu besarnya adalah 7A derajat. Dari gambar ini yang sudah diketahui masing-masing atau besar dari masing-masing sudutnya, kita harus mencari nilai dari sudut QSR. Nah, untuk masing-masing sudutnya, besarnya itu masih ada nilai A-nya. Jadi, untuk mencari besar sudut QSR tanpa nilai A, kita harus cari terlebih dahulu nilai A-nya. Dengan cara sama seperti tadi. Kita jumlahkan terlebih dahulu nilai-nilai yang sudah ada, lalu kita sama dengankan 360 derajat. Kita jumlahkan sudut PSQ ditambah sudut PSR ditambah sudut QSR sama dengan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena jika ditambahkan maka atau jika disatukan akan membentuk sudut satu putaran penuh. Dan sudut satu putaran penuh itu nilainya adalah 360 derajat. Kita masukkan atau kita substitusikan nilai yang sudah diketahui dari masing-masing sudutnya. PSQ itu 9A, PSR itu 4A, QSR adalah 7A. Maka 9A ditambahkan dengan 4A ditambahkan dengan 7A sama dengan 360 derajat. Karena di sini sudah sejenis, sudah ada masing-masing sudutnya itu ada variabel A-nya, maka bisa langsung dijumlahkan karena sudah sejenis. 9A derajat ditambah 4A derajat ditambah 7A derajat sama dengan 360 derajat. 9A ditambah 4A itu 13A, 13A ditambah 7A sama dengan 20A. Maka 20A derajat sama dengan 360 derajat. Karena kita mau mencari nilai A, maka 20-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Maka A sama dengan 360 derajat dibagi dengan 20 derajat. Nah, nolnya bisa kita coret. Jadi 36 dibagi 2. 36 derajat dibagi 2 derajat. Hasilnya adalah A sama dengan 13 derajat. Nah, nilai A-nya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah kita harus mencari nilai QSR, yaitu sebesar 7A. Nah, untuk mencari nilai QSR, kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai A yang sudah kita dapat, yaitu sebesar 13 derajat, ke dalam 7A. Maka 7A derajat sama dengan 7 derajat dikalikan dengan A. A-nya adalah 13 derajat. 7 dikali 13 itu hasilnya 91 derajat. Maka besar dari sudut QSR adalah 91 derajat.